Shalom semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hingga saat ini masih dapat kita rasakan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelum kita sama-sama belajar mengenai lahirnya agama-agama, mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari kitab Denden nomor 374. Yesus kegeluhanku, Kau mengejar pengendesanku, lalap tede atiku suku, ku bahagiakan bas keluhku. Oh Tuhan, pernahan pusuku, si arte beate man bandu, ku gelem berdaras padamu, ku sembah kami bas keluhku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan hingga saat ini di hidup kami Bapa. Kau tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar mengenai lahirnya agama Bapa. Kiranya Engkau yang memfokuskan pikiran kami dan hati kami Bapa. Kau jauhkan segala apapun itu yang ingin merusak fokus kami Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan yang selalu membimbing kami dan menyertai kami Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan, agar berkat yang datang dari Engkau tidak terhalang dan kami bisa layak di hadapan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jadi kita akan belajar mengenai lahirnya agama, mengetahui apa itu pengertian dari agama. Nah, ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang pengertian agama. Yang pertama, pengertian agama secara etimologi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Dan jika digabungkan memiliki arti tidak kacau. Nah, kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan religi, yang artinya undang-undang atau hukum, menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Ada juga pengertian agama menurut pendapat beberapa ahli. Tetapi jika kita simpulkan, kita mendapatkan definisi dari agama, yaitu agama ialah sistem kepercayaan manusia yang melakukan pemujaan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa dibandingkan dengan keberadaan manusia sendiri. Nah, latar belakang lahirnya agama-agama. Seperti yang kita ketahui, di negara kita Indonesia ada 5 agama yang diakui, yaitu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Nah, setiap agama ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan bahas latar belakang dari agama Hindu. Pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu di India berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India. Sistem kepercayaan ini berupa penyembahan terhadap banyak dewa yang dipimpin oleh golongan pendeta atau Brahmana. Kitab suci agama Hindu disebut dengan Weda, yang artinya pengetahuan tentang agama. Weda diyakini sebagai pengetahuan yang tanpa awal, tanpa akhir, dan juga dipercayai keluar dari nafas Tuhan bersamaan dengan terciptanya dunia ini. Para resi menerima wahyu dari Yang Widi dan diabadikan dalam bentuk kitab suci Weda. Orang umum menyebutnya sebagai Hindu karena agama ini berasal dari lembah sungai Sindhu. Perkembangan agama Hindu ini dimulai dari lembah sungai Sindhu, lalu menyebar ke seluruh pelosok dunia. Yang kedua adalah agama Buddha. Agama Buddha lahir dan berkembang pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini diperoleh dari nama panggilan yang diberikan kepada pendirinya mula-mula, yaitu Siddhartha Gautama. Dalam bertapa, Siddhartha mendapat pencerahan sempurna
dan setelah itu menjabarkan dan menyebarkan ajarannya. Agama Buddha berkembang karena pada saat itu kondisi sosial dan politik India yang sangat memprihatinkan. Banyak rakyat yang menderita, sedangkan kehidupan raja di istana sangat mewah. Dari India, agama Buddha menyebar ke Sri Lanka, lalu menyebar ke Asia, dan sekarang berakar kuat di Thailand dan Myanmar. Nah, yang ketiga ialah agama Kristen. Sejarah lahirnya agama Kristen berawal dari pengajaran Yesus Kristus, yaitu sebagai tokoh utama di agama ini. Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada masa kekuasaan Raja Herodes. Yesus lahir dari rahim seorang wanita perawan yang bernama Maria, yang dikandung oleh Roh Kudus. Yesus diimani pengikutnya sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Yesus adalah juru selamat yang telah dinubuatkan para nabi di Perjanjian Lama. Setelah dicurahkannya Roh Kudus bagi orang-orang percaya, merekalah yang meneruskan pekerjaan Yesus di bumi. Dengan penuh keberanian, orang-orang percaya mengabarkan Injil. Sejak itulah, orang-orang percaya disebut Kristen di kota Antioquia. Walaupun mereka mengalami penganiayaan karena mengikuti Yesus, mereka tidak takut. Kemanapun mereka pergi mengungsi, dan dimanapun mereka berada, baik di penjara, mereka tetap mengabarkan Injil. Sehingga perkembangan Injil begitu cepat. Perkembangan agama Kristen dimulai dari Yerusalem, Asia, Eropa, dan ke seluruh dunia. Kepada orang percaya, Yesus telah memberikan amanatnya. Yang keempat ialah agama Islam. Lahirnya Islam sebagai sebuah agama ialah saat Muhammad mendapat wahyu yang pertama di Goa Hira. Wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca dan memberitakan wahyu-wahyu Allah dengan tujuan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat jahiliyah. Sejak saat itu, Muhammad telah menjadi nabi sekaligus rasul. Dalam perkembangannya, Islam terus berkembang ke seluruh jazirah Arab, bahkan sampai ke Afrika, Eropa, dan Asia. Apa sih tujuan kita menganut agama Kristen? Sebagai pengikut Kristus, kita harus dapat menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Hendaknya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan di surga. Sukacita bagi dunia ini dan mendatangkan damai sejahtera di bumi seperti di surga. Setelah kita belajar mengenai lahirnya agama, sebelum kita tutup dengan doa, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari kitab Denden nomor 273. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tidak hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk segala sesuatu yang Engkau berikan hingga saat ini dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik, Kau tahu kami telah selesai pelajari mengenai lahirnya agama-agama Bapa. Kiranya apa yang kami pelajari dapat menambah pengetahuan kami Bapa, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam setiap langkah kami Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran telah kami perbuat Bapa, agar berkat yang datang dari Engkau tidak terhalang dan kami bisa lahir di hadapan-Mu saja Bapa. Pakai kami terus Tuhan, agar menjadi garam dan terang untuk dunia ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, percaya dan mengucap syukur. Amin.